Kita sering mendengar ungkapan istirja. Ungkapan istirja itu adalah merupakan ciri dan sikap bagi orang-orang yang beriman apabila mereka ditimpa oleh musibah. Jadi bukan hanya sekedar ada kematian saja ya Bu. Kita kan suka dengar ya diumumkan di masjid-masjid hari ungkapan istirja itu semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari masjid kita dengar pengumuman bahkan kan sampai 3 kali ya Bu ya diucapkannya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor sekali kayak gini Bu. Juli itu sekali kepengen kadang dulu kali ibunya telah berpulang ke rahmatullah kan gitu ya, telah berpulang ke rahmatullah si fulan ya. Nah itu yang dikatakan ungkapan istirja. Tetapi sikap dan ciri bagi orang-orang yang beriman apabila mereka ditimpa oleh musibah, maka yang diucapkannya itu kalimat tadi ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua adalah milik Allah dan kami semua kepadanya lah akan kembali. Ya Bu ya, artinya tidak ada yang nyasar. Semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh karena itu muncul pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan musibah itu? Ya, kita sering mendengar kata-kata musibah, tapi kadang-kadang tidak mustahil kita nggak tahu apa sebenarnya musibah itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan musibah itu adalah al-musibatu ma asabaka bi'uqubatin sayyi'atin. Jadi yang dikatakan musibah apa saja yang menimpa kamu, ya, yang mengenai diri kamu bi'uqubatin sayyi'atin, di mana akibatnya itu tidak mengenakan. Siapa yang ingin kena musibah itu? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Apakah ada dari ibu-ibu yang ingin sakit? Nggak ada. Inginnya sehat. Apakah ada dari ibu-ibu yang ingin rugi? Nggak ada. Inginnya selalu untung. Nggak ada yang mau celaka. Ya, ingin selalu selamat. Ya. Tetapi kita hidup di mana? Kita hidup ini di alam dunia. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita ini hidup di alam dunia, artinya bahwa sifat daripada keduniawian itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, tidak ada yang langgeng. Coba saja kalau ditakdirkan ibu bersedih, bakal selamanya ibu bakal bersedih? Tidak. Kadang-kala ibu bersedih, kadang-kala ibu pun tersenyum, tertawa, bahagia. Kadang-kala kita merasa rugi, kadang-kala kita pun merasa beruntung. Kadang-kala kita celaka, kadang-kala kita selamat. Kenapa? Sebab tidak ada orang yang tertawa tutuluyan. Kalau ada orang yang tertawa tutuluyan, kumaha? Itu jelma tiraha. Ya? Nggak ada, ini alam dunia. Dan alam dunia ini pun ya adalah merupakan satu tempat yang gak pernah lepas, satu tempat yang gak pernah luput dari apa yang dikatakan ujian. Ya, gak ada yang lepas, tidak ada yang terluput, tidak ada yang terhindarkan daripada persoalan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah. Ya, dialah Allah yang menciptakan alladzi khalaqal mauta, mati, wal hayata, hidup. Nah, di antara kesempatan yang sudah Allah berikan itu tadi, kita diberikan jatah umur, ayyukum ahsanu amala. Siapakah dari kalian semua yang paling baik amal perbuatannya? Ya, maka oleh karena itu dunia ini adalah tempat ujian. Kalau Allah menguji kita, Allah tahu gak tentang kita? Tahu.
Ya, guru muji muridnya, gurunya tahu kan? Nah, jadi Allah menguji kepada hamba-hambanya, itu bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu kok dengan pasti. Ya, apa yang ada pada setiap makhluknya yang bernama manusia Allah tahu. Tapi Allah mencoba untuk menguji, Allah mencoba untuk memberikan ujian kepada kita, itu adalah dikarenakan kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya hambanya itu bisa terangkat derajat hidupnya, nilai-nilai ketakwaannya di sisi Allah. Makanya ciri dan sikap daripada orang-orang yang beriman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah semua milik Allah dan kami hanya kepadanya lah nanti bakal dikembalikan. Yang jadi persoalannya Bu, ya kalau kita dikembalikan dalam keadaan apa? Sebab kematian itu variasi Bu. Ada orang yang mati karena ketabrak, ada orang yang mati karena sakit, ada orang yang mati karena sehat, itu bervariasi. Ya, namun sebelumnya kita doakan untuk saudara-saudara kita Bu ya, yang ada di daerah Cianjur sana. Kita memohon berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah bencana gempa bumi diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, yang kemudian diberikan kekuatan iman. Dan mudah-mudahan Allah pun memberikan jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik untuk mereka semua, dan mudah-mudahan Allah dengan segera melepaskan penderitaan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Simpuli di Cianjur, Cikalong pulang. Tapi alhamdulillah ya aman. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan seterusnya Bu ya. Nah, saudara hadirin ibu-ibu yang saya hormati, memang ya musibah itu Allah sengaja turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi kalau Allah coba tegur yang satu, bukan yang lain harus diam. Contoh, umpamanya Allah tegur satu tempat, yang lain lantas bilang untung diberi itu, kan gitu ya, untung di saya mangga. Tetapi yang jadi persoalan, kalau yang satu ditegur, lu lainnya eling ya. Kalau Allah mencoba memberikan musibah kepada satu tempat, yang lain itu bakal bertobat enggak? Yang lainnya bakal istighfar enggak? Sadar enggak? Kenapa? Sebab gempa dimanapun terjadi itu kadang-kala sebab akibat. Sebab akibat apa? Ya, sebab akibat daripada tangan-tangan jahil manusia yang melakukan kezaliman. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan. Ya, kerusakan itu sudah nampak. Di mana? Di daratan. Yang kemudian di mana lagi? Di lautan. Daratan, lautan ya sudah dirusak, sudah diacak-acak oleh manusia. Ya. Jadi sudah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas, dikarenakan tangan-tangan jahil manusia. Jadi kalau demikian, ya manusia itulah penyebabnya. Allah sudah turunkan teguran. Ya barangkali kadang-kadang Allah turunkan tangan longsor, barangkali Allah turunkan banjir bandang. Ya, maka semua itu adalah merupakan teguran-teguran yang harus ditafakuri. Ya, yang harus kita pikirkan. Manakala kita tidak beristighfar, manakala kita tidak bertobat, tidak kembali kepada syariat yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tetapkan, maka tidak mustahil murka Allah itu bakal turun. Ya Bu ya, ditegur yang satu, nah BCDE-nya mau sadar nggak? Ya, kalau ditegur yang satu, yang lainnya mau insaf nggak? Yang lainnya mau bertobat enggak? Atau hanya menganggap ya mah faktor alam ya, faktor alam. Makanya itu sering dengar lagu Epic punya, kalau terjadi bencana, barangkali di sana ada jawaban tuh ibu aku, mengapa di tanahku terjadi bencana? Maka cek Epic, tengoklah ke dalam sebelum bicara
bicara. Kenapa? Sebab manusia tidak lepas. Al-insan mahadul khata wa nisyan. Ya kadang-kala ada manusia-manusia yang ujub, kadang-kala ada manusia-manusia yang takabur, kadang-kala ada manusia-manusia yang melakukan kemungkaran, fahsyah, yang melakukan kezaliman. Lantas dia tidak mau istighfar, tidak mau bertobat, ya sudah. Ini kepada siapa saja. Indonesia ini milik siapa sih, Bu? Milik Allah kan? Allah bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Amerika itu milik siapa sih? Milik Allah. Seluruh alam jagat raya ini adalah kepunyaan Allah. Cuma kita sadar gak? Kita ini berada dalam pengurusannya. Diurus kita tadi. Ya. Makanya dikatakan Rabbun, Allah itu bukan hanya sekedar pandai menciptakan makhluknya, terutama yang namanya manusia, tapi makhluk yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah, lantas diurus oleh Allah. Siapa yang bisa ngurus diri? Coba makan gimana? Ya, segalanya bisa. Maka Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Bahkan Allah untuk menyelamatkan makhluknya yang bernama manusia, Allah turunkan syariat. Allah turunkan agama supaya apa? Hidupnya beres. Ya, hidupnya sesuai, beraturan dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Makanya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi ini setelah dibereskan. Ya, dibereskan dengan syariat supaya manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Diturunkan yang agama sampai-sampai Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Tuh agama sebagai sang penyelamat, tapi ternyata ada orang yang notoreku, ada notorek tuh. Tuh ya, di azanan amr, are di nasihatan amr, ya are hayya 'alas shalah, dia orang salat, ya. Padahal salat itu hayya 'alal falah, yuk kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan hidup lewat salat. Ya, lewat salat. Di mana tore, bahkan sampai-sampai ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya, la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Kan gitu ayat di dalammu. Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil, qalu, mereka menjawab innama nahnu muslimun. Perilaku boleh disebut perusak. Ada orang yang mau berzina, aku siapkan tempatnya. Benar? Ada orang yang ingin main judi, aku sediakan tempatnya. Perilaku duduk itu disebut perusak. Semua sarana fasilitas aku sudah siapkan kok. Ya, nih lokasinya, ini tempat-tempatnya, ini ya variasi yang mendukung kepada perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Perilaku boleh disebut perusak. Innama nahnu muslimun. Ya, umaran ada di jalan-jalan. Ya, ini di tempat disediakan. Tahyid pada ikhwatul iman. Jadi gempa musibah yang terjadi adalah merupakan pendidikan jiwa untuk membersihkan dosa. Ya, bersihkan dosa. Sebab apa? Manusia tidak luput. Ya, kadang-kala mudah untuk kufur nikmat, tidak bersyukur. Kadang-kala mudah untuk melakukan kezaliman. Kadang-kala mudah untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang, tanpa aturan, tanpa batasan, baik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita coba lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah dengan tegas mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Kalaulah sekiranya penduduk satu negeri iman dan takwa kepada Allah, niscaya aku akan bukakan pintu-pintu barokah. Lain ini pantalan la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, Allah bukakan pintu-pintu barokah. Saya suka pernah ibu ya dulu mendengar tentang barokah, ibu ya. Nama barokah ibu, mungkin itu. Sami itu salam berkat. Salam berkat sami itu barokah. Barokah salam berkat sami bu.
Kalau yang dikatakan barokah, berkat no. Bubar tina acara ngajingjing tuh. Itu namanya berkat. Tiap diperhatikan ibu-ibu semuanya ngajing, itu berkat bu. Ya. Tapi yang dimaksud dengan barokah itu adalah kebaikan, kebaikan, kehormatan, kemuliaan terhadap sesuatu yang Allah telah tetapkan. Artinya apa? Kalau orang sudah mendapatkan keberkahan dari Allah, orang itu sudah dilindungi oleh Allah. Hidupnya bakal selalu yang terlihat adalah kebaikan, kemuliaan, kehormatan. Ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalaulah ditakdirkan satu kelompok, satu bangsa, satu penduduk iman dan takwa kepada Allah, imannya, ketakwaannya bukan abal-abal, bukan agu-agu, pagi hari iman, sore kufur, sore iman, pagi kufur, bukan seperti itu. Maka Allah menyatakan la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Niscaya aku akan bukakan pintu-pintu barokah. Tetapi ternyata walakin kazzabu, mereka mendustakan. Nah, mereka menjadi kufur. Nah, mereka jadi tersyukur. Nah, mereka jadi tidak nurut, tidak taat. Kenapa kok mereka jadi memiliki perilaku-perilaku yang bertentangan dengan apa yang Allah tidak perintahkan? Kenapa kok mereka jadi pedegong? Kenapa mereka jadi unjuk? Kenapa mereka jadi takabur? Ya, kenapa kok berubah seperti itu? Makanya sulit untuk mendapatkan kehormatan, sulit untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Apalagi yang dinyatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sulit. Kenapa? Walakin kekabu, mereka selalu mendustakan tentang kebenaran, tentang al-haq, mendustakan tentang aturan dan ketetapan Allah. Bahkan tidak sedikit mereka coba untuk mengacak-acak, untuk merusak aturan-aturan Allah. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Tidak mustahil nanti bakal seperti itu. Ya rumah itu Pak, halal haram. Yang haram sotik dan Allah. Lamun sotik dan Allah, lamun banyak warung haram makanya sotik makan naon. Tapi pada saat banyak, ya baru dikatakan haram. Tapi aturan hukum itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita bikin hukum sendiri, jangan kita bikin hukum lantas kita sesuaikan dengan nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Ya, di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana pendeta-pendeta, ya orang-orang Yahudi, Nasrani berusaha merubah tentang ayat-ayat Allah yang kemudian mereka begitu bangganya mengakui hada min indillah, ini datangnya dari Allah, padahal yang bikin padahal dia yang buat. Apa yang menjadi tujuannya? Liyashtaru bihi tsamanan qalilan. Jadi ayat-ayat Allah itu ya perjualbelikan dengan harga yang sedikit. Ya, dunia itu tidak ada apa-apanya ketimbang maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya Allah menyatakan, kalau nggak salah pada surat Al-Imran, ya surat Al-Imran itu dinyatakan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk meraih maghfirah, untuk meraih ampunan dari Allah. Maghfirah Allah ini mahal. Ya, kalau Allah sudah mengampuni dosa daripada hamba-hambanya, lantas yang muncul itu rahmat, kanyaah. Kalau sudah kanyaah muncul ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas hamba itu bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ya, makanya cepat-cepat untuk meraih maghfirah Allah. Ulah di engke-engke keuleuy batur mah tos dugi ka mana gitu. Urang masih kena cingoko. Ya, bersegeralah. Sebab apa? Sebab Allah sudah memberikan kesempatan bagi kita. Makanya jangan kita anggap sepele itu. Kalau kita sehat, laksanakan ibadah. Ya, sebab pada saat sehat kita benar-benar nikmat untuk beribadah. Ya Bu ya. Jangan kita lupakan kesehatan kita, di mana tidak sedikit manusia-manusia itu yang tertipu pada saat ya dia diberikan kesehatan dia lupa diri. Pada saat dia diberikan waktu luang, ya dia pun lupa diri.
Jadi manusia banyak yang tertipu, ya banyak yang tertipu. Maka oleh karena itu mumpung sehat, yang bersegeralah. Kira-kira pengajian tuh Ustaz Khairi Ramli paling lama sebenarnya tuh mau 3 jam, ya mau 2 jam, kadang kala sejam kan